Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhil munasabah mubarakah nad'ukum an nadhkurullaha azza wa jalla alladzi faddalana wa an'amana ni'aman katsirah. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita harus dipaksakan diri kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amat besar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat besar ini adalah salah satunya nikmat iman. Saya ingin katakan mustahil tanpa ada nikmat iman yang melekat di dalam diri kita, kita akan senantiasa mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Karena yang diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau tidak ada nikmat iman yang melekat di dalam diri kita, maka mustahil kita akan melaksanakan kewajiban ini. Oleh karenanya patut kita syukuri bersama, patut kita berbangga diri di hadapan Allah bahwasanya kita masih termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan layaknya, patutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga kita sebagai umatnya akan terus istiqomah berada di dalam sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin cukup sengit bahkan cukup panjang pembahasan kita tentang bagaimana kisah pasukan bergajah. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya Abraham merasa dirinya kuat akan dapat menghancurkan Ka'bah, yang saat itu juga pernah bertemu dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, sang pemilik atau sang pemimpin kafir Quraisy saat itu, bahkan sang pemilik mata air Mekah yakni Zamzam. Tapi Abdul Muthalib menyerahkan kepada Allah bahwasanya Ka'bah ini ada pemiliknya dan ada penjaganya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abraha walaupun dengan bangganya, dengan kekuatannya, dengan bala tentaranya mampu menghancurkan Ka'bah, tapi Allah berkehendak lain. Allah jaga Ka'bah, Allah lindungi Ka'bah, dan Allah hancurkan Abraha bersama bala tentaranya. Ini salah satu kejadian penting sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Hilf al-Fudul. Kalau kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasan yang awal kita mula bahas adalah tentang nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sisi nasab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terhormat, akhlak dan fisik yang sangat sempurna. Enggak terhitung lagi banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan bagaimana nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nasabnya adalah yang diriwayatkan Muslim, bahwasannya Nabi telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak turunannya Ismail dan dari Kinanah. Allah telah memilih Quraisy, lalu Quraisy Allah telah memilih dari Bani Hasyim. Ya, Allah telah memilih Bani Hasyim, kemudian dari Bani Hasyim Allah telah memilihku. Imam Al-Bukhari menuturkan nasab Nabi Muhammad SAW yang pertama. Ini nasab Nabi Muhammad SAW, boleh sahabat TLT TV ingat. Pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
Dalam syarah As-Sunnah, Imam Al-Baghawi berkata setelah menuturkan nasab Nabi sampai ke Adnan, nggak ada sah menghafalkan nasab setelah Adnan. Artinya terhenti sampai nasab Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Ibnul Qayyim berkata, setelah menuturkan nasab Nabi sampai pada Adnan, nasab Nabi yang dimaklumi keabsahannya adalah hanya sampai pada Adnan. Dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Nah, dari Urwah bin Zubair, kami nggak melihat ada orang yang mengetahui nasab Nabi setelah Adnan. Dan tidak ada pula setelah Qotan. Kalaupun ada, maka itu bohong. Sedangkan Az-Zahabi berkata, orang-orang yang sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, yang menjadi perdebatan mereka adalah nasab yang menghubungkan antara Adnan dengan Ismail alaihi salam. Nah, kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW senantiasa tertanam dalam jiwa setiap manusia. Karena siapapun yang memiliki nasab mulia, baik itu nabi maupun raja, maka orang yang memandangnya akan terkesan dan sangat kecil kemungkinan untuk mengingkarinya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini lahir dengan nasab-nasab yang mulia. Allahu Akbar. Dari sini aja kita sudah melihat sebuah keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Dari nasabnya pun Allah pilih dari nasab-nasab yang mulia. Memiliki garis keturunan yang terhormat. Bahkan dengan demikian banyak orang terpengaruh dan ikut bergabung di bawah panji yang dibawa beliau. Jadi akan punya efeknya luar biasa kalau dia dari keturunan yang mulia, dari nasab yang mulia, nasab yang terhormat, pasti akan banyak pengikutnya. Umumnya begitu. Lebih kurang penjelasan mudahnya begitu. Nah, manakala Muhammad telah disiapkan untuk menjadi nabi, maka Allah sengaja menakdirkan beliau berasal dari garis keturunan terhormat. Tujuannya adalah untuk membantu Nabi tatkala menghadapi penolakan dari orang-orang sekitar saat mendakwahkan risalah yang dibawanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah sempurna menciptakan kita semua. Bahkan Allah telah sempurna menciptakan Nabi Muhammad SAW. Sampai begitu luar biasanya Allah menakdirkan Rasulullah SAW lahir dari nasab yang mulia. Untuk apa? Agar mudah diterima oleh masyarakat ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan sebuah risalah. Ini luar biasa sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW berasal dari nasab yang sangat terhormat dan memiliki nama yang baik. Beliau merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan ketika masih muda hampir dijadikan sembelihan sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW seterusnya ini sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang saat itu Nabi Ismail sampai akhirnya pengen menjadi sesembelihan dari ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Sebenarnya di saat kisahnya Nabi Ismail alaihissalam yang ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Ibrahim bukan untuk membunuh Ismail, bukan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita saat itu, Allah mengajarkan Ibrahim untuk menghilangkan kepemilikan yang ada saat itu adalah Ismail alaihissalam. Boleh jadi kita ini Ibrahim yang memiliki Ismail. Ismail ini adalah harta kita, kekayaan kita, kemewahan yang kita miliki. Tapi di saat itu Allah mengajarkan Ibrahim agar menghilangkan kepemilikannya, yakni Ismail. Karena Ismail ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegini dahsyatnya Allah mengajarkan kita semua. Ya. Bahkan Nabi Muhammad menjadi respon atas doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sebagai kabar gembira yang pernah disampaikan saudaranya Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana beliau pernah mengakui hal itu saat menceritakan dirinya. Beliau bersabda, "Ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa." Aku ada karena doa ayahku Ibrahim dan merupakan wujud dari kabar gembira yang pernah disampaikan saudaraku Isa alaihi salam. Keturunan dan nasab terhormat bisa melindungi seseorang dari etika-etika buruk dan menjadikan berperilaku terpuji dan baik
para Rasulullah SAW dan dai senantiasa menjaga kesucian nasab dan kehormatan nasabnya. Masyarakat umum akan mengenal mereka karena keluhuran nasabnya, dan dengan demikian masyarakat akan memuji dan percaya kepada mereka. Nah, kemuliaan Nabi Muhammad SAW dari nasabnya secara nggak langsung membuktikan kepada kita bahwa Allah mengistimewakan masyarakat Arab dibanding yang lainnya, dan lebih mengutamakan suku Quraisy daripada suku yang lainnya. Artinya adalah ketika kita mencintai Rasulullah SAW, berarti kita juga mencintai bangsa dan suku asalnya. Maka sangat mustahil ketika dia mencintai Nabi Muhammad SAW tapi dia membenci sukunya. Siapa sukunya Rasulullah? Yakni suku Arab. Bisa dikatakan mustahil orang-orang yang mengatakan cinta kepada Nabi tapi membenci sukunya, ini mustahil. Mustahil. Hal tersebut bukan atas dasar individu dan jenisnya, tapi berdasarkan hakikatnya. Karena memang hakikat bangsa Arab adalah Quraisy itu sendiri, dan setiap orang akan merasa mulia jika Nabi Muhammad berafiliasi ke kabilahnya. Tapi nggak menutup kemungkinan jika orang yang mengaku berasal bangsa Arab dan suku Quraisy juga memiliki sifat tercela dan menyimpang dari jalan yang lurus, serta jauh dari kemuliaan Islam yang telah Allah sematkan dari hamba-hambanya yang terpilih. Penyimpangan ini secara otomatis akan memutuskan dan menghapuskan ketika nasab antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membahas tentang nasab Nabi yang mulia, nasabnya, keturunannya, bahkan Allah menakdirkan Nabi Muhammad SAW dari nasab yang sangat mulia, terhormat, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya Allah bilang agar nanti ada kemudahan ketika menyampaikan sebuah risalah. Karena ketika ada nasab yang mulia, nasab yang tinggi, yang agung, yang terhormat, orang gak akan mudah meremehkan orang itu. Kalau bahasa kita sekarang gak akan look down, melihat orang itu jadi rendah. Enggak. Dari sinilah kita bisa belajar sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah menakdirkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi makhluk yang mulia, yakni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa menciplak, bisa menjadi umatnya Rasulullah SAW, yang kita pun memuliakan Rasulullah, yang mencintai Rasulullah, serta mencintai suku asli Rasulullah, yakni suku Arab. Barakallahu fikum, wafaqakumullahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.